Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya Zihan Yulistiani Ursi beserta teman-teman saya dari kelompok 4 Perbankan Syariah AD akan memaparkan materi pengolahan informasi dan persepsi konsumen. Saya akan memaparkan materi pemaparan dan perhatian. Pertama, kita semua tahu apa itu stimulus. Stimulus yaitu yang kita dengar oleh telinga, apa yang kita lihat oleh mata, dan apa yang kita cium oleh hidung, itulah yang disebut dengan stimulus. Jadi kita harus ingat ya teman-teman, stimulus itu yang kita dengar, yang kita lihat, dan yang kita cium oleh panca indera kita, itu disebut dengan stimulus. Nah, setiap hari kita menerima ratusan stimulus yang masuk ke dalam panca indera kita. Namun, tidak semua stimulus tersebut kita perhatikan atau kita ingat dan disimpan di dalam ingatan kita. Ini terjadi karena kita sebagai konsumen yang melakukan proses pengolahan informasi. Nah, stimulus bisa berbentuk produk, nama merek, kemasan, iklan, dan nama produsen. Selanjutnya, Angel Blackwell dan Minniot mengutip pendapat William M. Shiguier yang menyatakan bahwa ada 5 tahapan pengolahan informasi, yaitu yang pertama ada pemaparan, yang kedua perhatian, yang ketiga pemahaman, dan yang keempat penerimaan, dan yang kelima retensi. Di sini saya akan membahas tentang pemaparan dan perhatian. Yang pertama, pemaparan. Apa sih itu pemaparan? Pemaparan adalah kegiatan yang dilakukan oleh para pemasar untuk menyampaikan stimulus kepada konsumen. Konsumen yang merasakan stimulus yang datang ke salah satu panca inderanya disebut sebagai sensasi. Nah, apa itu sensasi? Sensasi adalah respon langsung dan cepat dari panca indera terhadap stimulus yang datang, apakah berupa iklan, kemasan, maupun merek dari pemasar. Nah, sensasi dibagi menjadi 2. Yang pertama ada ambang absolut. Ambang absolut adalah jumlah minimum intensitas atau energi stimulus yang diperlukan seorang konsumen agar ia merasakan sensasi. Dan yang kedua ada ambang berbeda. Ambang berbeda adalah stimulus awal yang besar dan semakin besar jumlah perubahan stimulus yang dibutuhkan agar stimulus kedua dapat dirasakan. Perbedaannya dengan stimulus yang pertama. Perhatian itu ada 2 faktor. Yang pertama ada pribadi dan faktor stimulus. Apa sih faktor pribadi? Faktor pribadi itu adalah karakteristik konsumen yang muncul dari dalam diri konsumen. Biasanya itu berupa motivasi, kebutuhan konsumen, harapan konsumen yang dipengaruhi oleh pengalaman masa lalunya. Jadi, bagi pemasar itu harus membuat konsumen lebih tertarik dan apa yang dibutuhkan konsumen itu harus ada. Nah, selanjutnya faktor stimulus. Faktor stimulus itu tujuan utamanya juga menarik perhatian konsumen. Biasanya itu terdapat pada ukuran, warna, intensitas, dan kontras. Contohnya pada iklan Milo atau poster Milo tersebut, ukuran dan warnanya itu sangat menarik bagi konsumen. Dan intensitas kontras warnanya juga sangat menarik. Jadi bisa menarik perhatian konsumen. Selanjutnya itu posisi. Biasanya posisi pada majalah itu sangat menarik konsumen karena ditampilkan pada bagian depan majalah dan sangat berbeda dengan halaman-halaman berikutnya. Selanjutnya itu petunjuk. Petunjuk biasanya itu terdapat pada petunjuk obat atau iklan-iklan obat. Nah, lalu ada isolasi atau yang disebut dengan white space. Selanjutnya ada kebauran dan stimulus yang disengaja atau pemberi kesan yang menarik dan perubahan gambar yang cepat itu bisa menarik konsumen. Nah, selanjutnya kita akan dilanjutkan oleh Sabari Hovifah. Halo teman-teman, di sini Hovifah bakal ngelanjutin penjelasan dari Jihan. Simak baik-baik ya teman-teman. Nah, Hovifah di sini bakal ngejelasin tentang penerimaan dan pemahaman.
Tahapan ketiga dari proses pengolahan informasi adalah pemahaman. Angel, Blackwell, dan Mini Art menyebutkan tahapan ini sebagai tahapan memberikan makna kepada stimulus, di mana konsumen melakukan perceptual organisasi atau stimulus organisasi. Nah, ada 3 prinsip perceptual organisasi. Yang pertama yaitu gambar dan latar belakang. Contoh iklan sabun Look inilah yang menggunakan prinsip gambar dan latar belakang, di mana objek yang terlihat kontras dengan latar belakangnya akan lebih menarik perhatian konsumen. Selanjutnya yang kedua yaitu pengelompokan. Orang akan lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk kelompok atau berkaitan dengan sesuatu hal dibandingkan informasi tersebut terpisah-pisah, di mana ada 3 prinsip pengelompokan, yaitu kedekatan, kesamaan, dan kesinambungan. Selanjutnya, klosur. Nah, konsumen akan berusaha memahami suatu objek dalam arti yang utuh, walaupun ada bagian dari objek tersebut yang hilang atau tidak lengkap. Nah, selanjutnya tahapan keempat dari proses pengolahan informasi adalah penerimaan. Tahapan pemaparan, perhatian, dan pemahaman merupakan persepsi konsumen. Setelah konsumen melihat stimulus, memperhatikan dan memahami stimulus tersebut, maka sampailah kepada sesuatu kesimpulan mengenai stimulus atau objek tersebut. Inilah yang disebut sebagai persepsi konsumen terhadap objek atau citra produk. Persepsi konsumen merupakan output dari penerimaan konsumen terhadap stimulus. Sekian penjelasan dari Hovifah. Terima kasih. Baik, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari yang sebelumnya yang sudah disampaikan oleh Saudari Jihan dan Hovifah, yaitu saya akan membahas tentang retensi, mengingat kembali, dan ringkasan. Pada tahap kelima dari proses pengolahan informasi adalah retensi, yaitu proses memindahkan informasi ke memori jangka panjang atau long-term memory. Woolman dan Minor membahas retensi di dalam bab memori dan cognitive learning. Ia mengemukakan bahwa memori mempengaruhi proses perhatian dengan mengarahkan sistem sensori sehingga konsumen dapat berkonsentrasi secara selektif kepada stimulus tertentu. Stimulus tersebut akan memicu harapan dan asosiasi antara stimulus lainnya dalam memori sehingga mempengaruhi harapan konsumen. 3 sistem penyimpanan memori. Yang pertama ada memori sensori, yang kedua ada memori jangka pendek, dan yang terakhir adalah memori jangka panjang. Rehearsal adalah kegiatan mental konsumen untuk mengingat-ingat informasi yang diterimanya dan menghubungkannya dengan informasi lainnya yang sudah tersimpan di memorinya. Selanjutnya ada encoding. Encoding adalah proses untuk menyeleksi sebuah kata atau gambar untuk menyatakan suatu persepsi terhadap sebuah objek. Selanjutnya ada mengingat kembali atau retrieval adalah setelah konsumen menyimpan informasi di dalam long-term memory, maka suatu saat ia akan memanggil kembali atau mengingat informasi tersebut untuk dipakai sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan. Yang terakhir ada ringkasan. Yang pertama adalah pengolahan informasi, terdiri dari pengolahan informasi, konsumen, panca indera, menerima input dalam stimulus. Yang kedua ada proses pengolahan informasi, ada pemaparan, perhatian, pemahaman, penerimaan, dan retensi. Dan yang terakhir ada bentuk stimulus, yaitu produk, nama merek, kemasan, iklan, nama produsen.
na 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 na, eh. Da na 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 na.